Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Apakah saya influencer? Apakah Pak Deddy Kobisa itu adalah influencer? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan influencer? Secara definitif, influencer itu adalah satu pihak tertentu atau satu individu tertentu yang memiliki peran untuk menyebarkan pengaruh tertentu kepada masyarakat secara luas. Nah, tetapi definisi itu sebenarnya adalah definisi yang cacat, sepihak, bahkan cenderung menipu, karena definisi itu mengabaikan satu fakta bahwa dalam proses sosial dan interaksi sosial yang terjadi sebenarnya adalah bukan hubungan searah tetapi hubungan dua arah, hubungan timbal balik. Jadi ketika saya memberikan pengaruh kepada Baraya, maka Baraya bagaimanapun akan memberikan pengaruh kepada saya. Dan karena influencer itu menyebarkan pengaruh ke sebanyak mungkin orang, maka orang-orang yang dimaksud itu sebenarnya terpengaruh secara dangkal, tetapi orang-orang itu akan mendorong saya untuk berubah sampai saya tidak bisa mengenali watak dan karakter saya sendiri. Jadi kebanyakan influencer itu pada akhirnya terjebak pada sebuah citra di mana dia benar-benar berubah dan dia benar-benar tidak sama seperti yang sebelumnya. Kalau misalkan Baraya melihat banyak sekali orang-orang terkenal yang ada perubahan radikal sebelum dan sesudah dia menjadi terkenal. Sesudah dia terkenal, dia menjadi arogan, dia menjadi sok tahu, dia menjadi sok berkuasa, dia menjadi kurang sopan dan sebagainya. Dan saya yakin Baraya pasti menemukan banyak orang-orang yang seperti itu. Dan kenapa bisa seperti itu? Di episode ini kita akan bahas tentang sisi terdalam dalam psikologi para influencer. Saya pikir ini adalah tema yang sangat penting agar kita tidak menjerumuskan semakin banyak manusia ke dalam citra yang salah. Jadi ayo kita mulai. Baraya tentu saja mengenal ada ustadz atau agamawan yang dia dianggap sebagai orang yang sangat inspiratif, sangat memberikan keteduhan, kesejukan, memberikan solusi, mewakili perasaan dan sebagainya. Dia benar-benar dielulukan selama bertahun-tahun dan banyak sekali orang yang ngefans padanya, sampai suatu kali dia melakukan satu kesalahan di mana citranya benar-benar hancur, dan sejak saat itu dia kemudian ditinggalkan. Masyarakat mengabaikannya sambil mengumpat di belakangnya. Kemudian ada juga artis terkenal, penyanyi hebat, dia menginspirasi banyak orang, dia memotivasi banyak orang dengan suaranya, dengan lagunya, dengan lantunannya, semuanya itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa kepada orang sehingga orang lain memberikan citra positif padanya. Tetapi saat kemudian dia ketahuan sebagai pelakor, maka orang-orang kemudian menjauhinya sambil mengumpat-umpat tentang sisi buruknya itu. Kenapa bisa seperti itu? Maksud saya adalah, bukankah kesalahan-kesalahan itu juga adalah kesalahan yang umum dilakukan oleh orang lain? Kenapa hujatan pada mereka itu jauh lebih besar daripada yang dialami oleh pihak yang lain? Padahal kesalahannya sama. Alasannya tentu saja adalah karena mereka sejak muncul ke permukaan sebagai influencer, sebagai selebriti, sebagai artis, maka mereka memunculkan citra, bukan memunculkan dirinya sendiri, tetapi memunculkan citra yang bisa dipahami oleh masyarakat. Sehingga ketika mereka dianggap mengkhianati citra yang diajukan pada masyarakat itu, maka masyarakat akan mengambilnya, merampasnya dengan sangat kejam dan kemudian mengabaikannya sama sekali. Citra yang dimaksud itu sebenarnya sejak awal menipu, tidak akurat. Jadi ketika misalkan Baraya menunjukkan ada artis atau ada ustadz yang begini dan begitu, itu kan sebenarnya penilaian sepihak masyarakat pada dia, bukan penilaian yang sesungguhnya secara objektif memang ada pada dirinya. Kan seperti itu. Tetapi ketika sebagian besar orang menganggapnya demikian atau menganggap citra itu benar, maka itu sebenarnya menipu. Banyak kasus-kasus seperti ini. Misalkan ada seorang yang mengaku dirinya dukun. Sebenarnya orang itu mengaku dirinya dukun itu percaya sepenuhnya bahwa dirinya itu menipu. Dia percaya sepenuhnya bahwa dirinya itu hanya tipu-tipu. Tetapi kemudian ketika ada 1-2 pasien yang kemudian percaya padanya, 3-4 pasien yang kemudian percaya padanya dan memberikan apresiasi padanya, Anda hebat, Anda menolong saya, apa dan sebagainya, maka semakin banyak pasien yang datang padanya, semakin menciptakan citra yang bahkan tidak bisa dilawan oleh dirinya sendiri, bahwa dirinya benar-benar sakti. Awalnya dia sadar itu tipu-tipu, kemudian dia muncul pada kesadaran palsu bahwa dirinya memang benar-benar sakti. Banyak kasus seperti itu. Dan selebriti banyak sekali menghadapi hal-hal yang semacam ini. Kita mulai dari diri saya sendiri aja dulu ya, sebelum kita masuk ke pihak yang lain. Ketika saya bikin channel yang seperti ini, kemudian banyak sekali orang yang mengajukan atau memberikan citra kepada saya. Misalkan
jenius, atau hebat, atau gila, atau berlebihan, atau murtad, atau apa dan sebagainya. Kan itu sebenarnya citra-citra yang sepihak diberikan kepada mereka dan kemudian disepakati oleh banyak orang yang sama sekali tidak menyentuh akurasi dengan saya yang sesungguhnya seperti apa. Tetapi kemudian ketika saya melihat itu dan kemudian saya mempercayainya, bisa jadi itu kemudian menjebak saya dalam citra palsu itu. Jadi misal ketika saya dikatakan, ketika saya membuat video seperti ini misalkan, saya benar-benar tahu persis bahwa pada bagian ini saya salah, pada bagian ini saya kurang akurat, ada argumentasi yang ngeplos dan lain sebagainya, saya tahu itu. Tetapi ketika kolom komentar dipenuhi dengan pujian, yang biasanya YouTube menyimpan kolom komentar positif itu di bagian paling atas, ketika saya membaca ratusan atau bahkan ribuan pujian yang terus-terusan diulang-ulang seperti itu, wah hebat, wah mencerahkan, wah luar biasa, mewakili pendapat saya, mind blowing, saya sebelumnya tidak pernah memikirkan dalam perspektif yang seperti itu dan sebagainya. Ketika saya membaca itu terus-terusan dalam durasi yang lama, dalam frekuensi yang ketat, dalam waktu yang sangat lama, maka saya pasti akan terpengaruh di situ. Dan pada akhirnya, saya yang semula mengidentifikasi bahwa saya ada kesalahan di bagian ini, akan terdistorsi. Sehingga saya sepenuhnya sadar bahwa ternyata saya jenius, ternyata saya hebat. Ketika saya misalkan mengatakan bahwa channel ini butuh banyak perbaikan, kameranya masih kamera HP biasa, kemudian latarnya, cahayanya dan sebagainya kurang bagus, kemudian mic-nya juga kurang bagus dan sebagainya, saya sadar sepenuhnya itu. Tapi kemudian ketika banyak di antara baraya yang mengatakan bahwa saya tidak peduli dengan itu semua, yang penting kontennya bagus, yang penting isinya bagus dan sebagainya, saya tidak melihat atribut-atribut itu adalah sesuatu yang penting atau urgen untuk diperbaiki dan sebagainya, maka saya akan menganggap bahwa ya udah itu tidak usah diperbaiki. Dan akhirnya apa? Saya stuck di situ. Saya stagnan di situ. Saya tidak bisa memperbaiki diri karena saya pikir untuk apa saya memperbaiki ini, karena orang-orang pun tidak protes terhadap kualitas saya yang seperti ini. Nah, itulah yang pada akhirnya menghancurkan selebriti, itu yang menghancurkan influencer, itu yang menghancurkan pejabat-pejabat. Ketika dia terus-terusan mendapatkan citra positif dari masyarakat dan dia kemudian memakannya, dia akan melupakan wajah asli dari dirinya. Itulah yang terjadi pada saya kemarin. Jadi kan kemarin itu saya podcast sama Pak Deddy Kobisa. Kemudian ketika podcast itu sepenuhnya pada detik-detik sekian, pada menit-menit kesekian, saya benar-benar tahu ada bagian-bagian di mana saya meleset untuk gagal menyampaikan dengan diksi yang tepat, atau meleset karena kesimpulan saya yang kurang akurat atau dan sebagainya. Saya tahu itu. Bahkan ada beberapa fakta-fakta keras yang harus diverifikasi atau harus dikritik, bahkan harus dikoreksi. Walaupun pesan umumnya saya pikir sudah layak untuk ditampilkan. Saya tahu bagian-bagian itu. Tetapi kemudian ketika Pak Deddy Kobisa mengatakan bahwa ini luar biasa, ini salah satu podcast terbaik saya. Kemudian beliau mengatakan bahwa sungguh kehormatan besar Pak Guru Gembul tampil di sini dan sebagainya, dan kemudian kolom komentar dipenuhi oleh pujian-pujian yang seperti itu, maka saya harus segera menuliskan bahwa ada beberapa hal yang harus dikoreksi atau direvisi. Karena apa? Kalau misalkan saya makan semua pujian-pujian itu, maka saya akan rusak. Saya pernah bikin videonya secara khusus bahwa cara terbaik untuk menghancurkan channel ini adalah puji saya habis-habisan terus-terusan, maka saya akan stuck, saya akan berhenti, saya akan terjebak pada citra yang disematkan pihak lain kepada saya, dan kemudian mendistorsi penilaian saya sendiri secara pribadi atas diri saya sendiri. Baraya sekarang cek influencer-influencer yang tenggelam. Dulu rame banget, sekarang sepi. Dulu banyak jobnya, sekarang kering kerontang. Baraya cek orang-orang yang seperti itu sekarang. Dan kemudian Baraya analisis apa yang menyebabkan itu terjadi. Baraya akan menemukan satu jawaban yang selalu sama, yaitu bahwa mereka ternyata stuck di situ. Mereka ternyata berhenti di situ. Ada orang yang terkenal gara-gara dia lucu. Lucunya itu gara-gara dia mampu membolak-balik logika dalam komedi. Dan ketika dia mendapatkan banyak pujian dan terus-terusan, maka dia akan melakukan hal yang sama lagi, hal yang sama lagi, hal yang sama lagi, sampai orang lain bosan dan dia terjebak pada identitas itu tanpa bisa keluar dari situ. Begitu. Silahkan cek semua influencer, semua artis, semua selebriti yang sekarang tenggelam. Baraya akan menemukan satu fenomena yang sama. Makanya, agar Baraya tidak menghancurkan lebih banyak orang, influencer, selebriti, dan sebagainya, maka pahami satu hal yang paling mendasar sebagai manusia.
bahwa setiap manusia itu cacat dan tidak sempurna dan salah dan lain sebagainya. Kalau misalkan Baraya menemukan ada Pak Rocky Gerung misalkan, dia berargumentasi yang sangat luar biasa, dia hebat, dia jenius, dia banyak sekali pengetahuan dan sebagainya, yakinlah bahwa di luar sana ada begitu banyak orang yang jauh lebih hebat dan jauh lebih pintar daripada dirinya, tetapi orang itu tidak dikenal. Baraya sekarang melihat Pak Jokowi, anggaplah bahwa dia itu adalah presiden yang hebat, presiden yang kebijakan-kebijakannya itu akurat, dia mampu menciptakan kompromi dari dilema-dilema yang ada dan sebagainya. Pahamilah bahwa ada banyak sekali orang lain yang memiliki keputusan yang jauh lebih berkualitas daripada dirinya, tetapi dia tidak dikenal, tetapi dia tidak terpilih. Pahami seperti itu. Ketika Baraya kagum pada satu orang, pada influencer tertentu dan sebagainya, maka sisakan sebuah kesadaran bahwa dia bagaimanapun adalah manusia. Satu-satunya alasan kenapa dia bisa dikenal adalah alasan yang menyebabkan manusia menciptakan hierarki. Kalau Baraya sudah menyadari itu, maka Baraya tidak akan terjebak. Misalkan ketika berhadapan dengan ustadz yang disukai, ketika dia kemudian melakukan kesalahan, kita langsung pergi. Padahal ada banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan atau ilmu-ilmu keagamaan yang masih bisa kita ambil, sebenarnya bisa kita ambil manfaatnya kan. Tapi kemudian kita abaikan gara-gara dia melakukan kesalahan. Atau misalkan kita ketemu artis dan kemudian kita jauhi gara-gara satu kesalahan. Ya, itu semua muncul gara-gara Baraya sejak awal menganggap bahwa dia itu adalah manusia super, ubermans, manusia hebat gitu. Padahal kalau misalkan Baraya menganggap bahwa mereka itu sebenarnya sama aja kayak Baraya, cuman bahwa mereka itu lebih terkenal hanya gara-gara itu, maka Baraya mungkin akan menyikapi segala sesuatu dengan lebih baik. Nah, pada akhirnya banyak juga influencer yang sadar atas fenomena ini walaupun mereka tidak bisa mengungkapkannya. Karena itu banyak di antara mereka itu yang menciptakan altern karakter. Seperti saya. Saya karakter aslinya tidak seperti ini, tetapi kemudian saya menciptakan altern karakter dengan penyamaran yang Baraya kenal sekarang. Ini sebenarnya digunakan untuk apa? Ini sebenarnya digunakan agar ketika semua orang memberikan citra kepada saya, ini adalah altern karakter saya. Dan Baraya hanya bisa menyentuh altern karakter saya. Ada saya dalam dimensi yang lain yang sama sekali tidak terpengaruh atau hanya sedikit sekali terpengaruh karena orang-orang banyak memberikan penilaian hanya kepada altern karakter saya. Begitu. Jadi banyak influencer, banyak selebriti, banyak orang-orang terkenal, orang terpandang yang membuat nama palsu. Pak Deddy Kobisa kan nama aslinya itu panjang gitu ya, kemudian dia ganti jadi itu. Pak Denny Darko nama aslinya bukan gitu, jadi nama begitu. Cak Lontong nama aslinya. Kemudian mereka semua menciptakan karakter palsu itu. Biar apa? Biar di dunia asli mereka, di dunia nyata mereka bisa hidup apa adanya tanpa atau mendapat sedikit sekali pengaruh dari citra yang diberikan masyarakat kepada mereka. Begitu. Jadi dalam hal ini saya ingin beri sebuah garis bawah bahwa seringkali untuk menjadi manusia yang otentik, kita itu harus menjadi manusia yang munafik. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga dipahami. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.